Terima kasih Dr. Senaji selaku moderator. Apakah slide dan suara saya sudah jelas ya, Dok ya? Ya. Suaranya jelas. Monggo silakan. Mohon maaf sebelumnya Dr. Senaji. Yang di brosur memang belum sempat saya ralat itu. Apanya? Jadi yang mau saya sampaikan hari ini adalah yang 1000 hari ya. Oke, monggo silakan. Sesuai dengan tema tema besarnya, saya mau menyampaikan 1000 hari pertama kehidupan sebagai dasar untuk generasi yang lebih sehat ya. Monggo silakan dokter. Ya, terima kasih Dok. Ya, tadi sudah. Oke, kita semua mesti akan menghendaki seperti ini ya. Jadi hamil, pada waktu hamil mungkin dikasih hamil dalam keadaan ibunya sehat, baik ya. Ini tadi Dr. Hari Rispati, Dr. Senaji itu yang nanti akan banyak berkecimpung di sini ya. Kemudian mendapatkan rangsangan supaya janinnya tumbuh dengan baik. Mungkin ibunya juga tetap melakukan aktivitas, olahraga, makanan yang bergizi ya. Ya, kemudian bayi lahir, harapannya bayi lahir itu dalam keadaan sempurna, baik dengan bekal kecerdasan yang tinggi, dan nanti ditambah stimulasi, ditambah nutrisi pasca lahir, kita akan mendapatkan anak yang paling ideal, ya, cerdas, soleh, dan sebagainya, anak paling ideal. Itu harapan semua ibu. Ya. Dan harapan bangsa ini juga seperti itu, karena bangsa ini akan tergantung bagaimana generasi berikut kita itu apakah lebih baik dari generasi sekarang. Ya, tapi sebelum membahas lebih lanjut, marilah kita lihat bagaimana yang pertama Global Talent Competitiveness Index. Ya. Jadi ini pemeringkatan daya saing negara ya, berdasarkan sumber daya manusia yang dimiliki. Ya. Ini kita bandingkan dengan negara-negara di ASEAN ya. Yang saya dapatkan data tahun 2019, yang 2020 mungkin 21 juga belum banyak sekali berubah ya. Bahwa Indonesia berada di tengah-tengah ya. Memang Singapura itu termasuk kalau nggak salah dalam 10 besar ya, untuk Global Talent Competitiveness ini. Ya, kita ada di ASEAN, kita ada di urutan yang ke-6 ya, di tengah-tengah lah ya. Ya cukup lumayan, tapi kita masih perlu banyak berjuang untuk mendapatkan ya menjadi yang terbaik, karena kita di ASEAN merupakan penduduk yang terbanyak ya, sehingga kalau Global Competitiveness Index-nya bagus, kita akan mendapatkan suatu generasi yang baik. Jadi bonus demografi yang mungkin terjadi pada saat 2030-35 itu mendapatkan generasi yang terbaik gitu ya. Kemudian indeks pembangunan manusia Indonesia ya. Ya, di ASEAN ya kita memang masih belum yang terbaik juga ya. Kita masih jauh ranking kita di tengah-tengah ya, dari seluruh dunia. Dari 189 negara kita ada di 107 global indeks pembangunan manusia Indonesia. Tetapi kabar baiknya kita selalu meningkat indeks pembangunan manusia Indonesia ini. Ya, semoga kita bisa melakukan loncatan ya. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, dia memang di ranking 11-an. Malaysia ada di 60-an misalnya itu ya. Nah, ini biar nggak terlalu jauh ya. Thailand 79, ini yang mungkin yang harus bisa kita kejar ya. Nah, bagaimana cara kita mengejar ini supaya mendapatkan generasi yang lebih baik ya. Ya, ini tantangan kita semua. Kita sebagai dokter, baik dokter apapun, kayaknya mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik ini. Ya, ternyata salah satu hal yang penting dari beberapa penelitian bahwa awal kehidupan itu akan menentukan kondisi saat dewasa. Kondisi apapun, ya, baik kondisi mental, spiritual, kesehatan, gitu ya. Kualitas hidup secara keseluruhan itu ditentukan saat awal, terutama adalah saat dalam kandungan. Ya, sehingga muncullah konsep 1000 hari pertama kehidupan ini. Ini yang nanti akan coba kita bahas, tapi saya membahas dari sisi yang lain ya, tidak sisi apa yang harus kita lakukan, tapi apa yang bisa terjadi kalau kita tidak melakukan dengan baik di 1000 hari kehidupan ini ya. Ya.
per definisi 1000 hari kehidupan itu adalah dari dalam kandungan yang kira-kira 270 hari sampai 2 tahun setelah lahir. Jadi kira-kira 3 tahun ya, 1000 hari kehidupan ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini, dari dia minus 9 bulan ya, dari embrio kemudian tumbuh sampai dia usia 2 tahun. Ya. Mengapa ini penting sekali ya, dalam kehidupan manusia dan dalam pencapaian generasi yang lebih baik ya? Karena seperti kita ketahui pada saat ini itu pembentukan organ penting dan sistem tumbuh itu berlangsung dengan cepat sekali. Ya. Saluran cerna dia akan berkembang secara pesat, ya. Terutama adalah otak. Ya. Ini ya memang pusat dari segalanya di otak. Ini perkembangan otak, perkembangan kognitif itu pesat sekali di 2 tahun pertama ini. Bahkan biasanya kita dokter anak kalau misalnya ada anak-anak dengan berkebutuhan khusus, kita berusaha untuk melakukan intervensi itu di 2 tahun pertama. Karena pada saat 2 tahun pertama ini kalau kelainannya berhubungan dengan otak, itu masih mungkin bisa dilakukan manipulasi meskipun tidak akan bisa sampai normal. Tapi setelah 2 tahun pertama itu akan sangat sulit perubahannya. Perkembangan organ metabolik, apa nanti dampaknya ya, kita tahu ada ginjal, ada pankreas ya, terutama ya hati ya, itu nanti akan berdampak ke morbiditas jangka panjang, pertumbuhan fisik ya, tulang bagaimana nanti, apakah memang awal-awal kehidupan itu akan mempengaruhi kita menjadi orang sehat atau tidak ya. Nanti sedikit kita bahas juga ya. Kemudian kematangan sistem imun ya. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Memang 1000 hari pertama itu akan menentukan kualitas hidup, kualitas kesehatan di masa depan ya. Nah, pada saat bayi setelah lahir itu akan terjadi pertumbuhan yang cepat. Ya. Kalau ini terjadi kesalahan, dia justru akan turun ya, menjadi suatu penyakit, bisa stunting, alergi, obesitas, penyakit jantung, diabetes, dan penurunan fungsi kognitif, sehingga dia tidak akan menjadi individu yang baik gitu ya. Kemudian kesehatan jelas dia biasanya pada saat awal itu memang kesehatan terbaik itu biasanya di umur-umur pertengahan ya. Ya, kemudian dia akan menurun seiring dengan bertambahnya usia, tetapi jangan terlalu cepat menurun ya. Penyakit juga sebenarnya dia paling banyak itu di usia-usia setelah lahir ya. Dan setelah agak dewasa penyakit itu biasanya ini periode ini adalah periode pas fit-fitnya. Turunnya banyak penyakit ya, kemudian dia kondisi kesehatannya paling baik sampai nanti masa tua, masa di mana kualitas hidupnya akan semakin turun. Ya, kita fokus dalam 27 hari pertama dalam kandungan. Ya. Ini adalah masa-masa pertumbuhan organ yang cepat sekali. Ya. Terutama kalau kita lihat pertumbuhan otak. Ya. Secara nggak sadar mungkin kita belum menyadari bahwa otak itu mulai tumbuh 16 hari setelah konsepsi. Ya. Jadi neural tube itu udah mulai ada 16 hari setelah konsepsi. Ya. Kemudian sampai umur 4 minggu kehamilan itu udah 10.000 sel otaknya itu. Dan pada saat 24 minggu itu sudah 10 miliar sel yang ada di otak. Jadi memang pertambahan sel otak itu paling banyak, paling banter terjadi itu di kehamilan, terutama di trimester terakhir, kira-kira 3-2 bulan trimester terakhir. Dan di situ banyak memerlukan nutrisi-nutrisi yang penting ya. Selain khususnya kalori ya, ada banyak yang penting di sini: besi, protein, kuper, ya, asam folat, zinc, iodin, dan lemak. Apabila ada defisiensi dari nutrisi itu, ya nanti akan mempengaruhi pertumbuhan otak. Ya. Kesejahteraan ibu hamil itu banyak sekali pengaruhnya. Ya. Dokter Opjin nanti bisa menerangkan dengan detail ya. Tetapi konon ceritanya dari beberapa penelitian itu status gizi ibu hamil itu menjadi kunci utama untuk mendapatkan janin yang sehat. Nah, apa akibatnya kalau ibu hamil itu nggak sehat gitu ya? Ya, nanti itu akan kita bahas. Ini sebelumnya akan saya gambarkan bagaimana otak tadi itu berkembangnya itu gimana sih? Gitu ya. Ya. Jadi dari sejak lahir sampai di dalam kandungan, kira-kira 2 bulan sebelum lahir itu, otak itu berkembang pesat sekali jumlah selnya. Ya. Jadi pada saat usia sekitar 2 tahun itu sudah sampai puncaknya.
perkembangan otak manusia itu. Sehingga memang kalau kita mau mengejar supaya mendapatkan individu yang terbaik, memang window-nya itu di sini, di 1000 hari pertama ini. Setelah itu memang tinggal mengisi saja. Ya. Pada saat lahir itu pertambahan, dalam kandungan itu pertambahan selnya cepat sekali. Pada saat lahir itu nanti yang cepat adalah masalah sinaptogenesis. Jadi penyambungan antar sel-sel itu cepat sekali. Ya. Kalau penyambungannya nggak baik, nggak terjadi pada saat itu, sambungannya nggak banyak, ya nanti tidak akan menjadi individu yang baik karena dia tidak akan cepat menerima rangsangan-rangsangan sensori motor, refleks-refleksnya kurang baik, menanggapi situasi lingkungan juga kurang cepat gitu ya. Itu yang terjadi kalau dia memang tidak berkembang dengan baik. Ya. Bahkan ada yang bilang 6 bulan pertama itu, 6-7 bulan pertama itu otaknya itu sudah hampir mirip-mirip dengan otak dewasa. Ya. Ya, kalau udah 2 tahun udah memang otak orang dewasa udah nggak tambah banyak sekali, udah tinggal sedikit nanti perkembangannya. Ya. Nah, kalau misalnya pemenuhan nutrisi intrauterin itu terganggu, apa yang terjadi ya? Ya, jadi kalau ada suplai gizi yang terganggu dalam kandungan, ya, yang terjadi adalah janin akan mati. Bisa kita kenal IUFD, intrauterine fetal death, atau janinnya tetap survive, tetapi pertumbuhannya yang akan terganggu. Ya. Nah, janin melakukan adaptasi. Dia melakukan adaptasi supaya dia bisa hidup dengan nutrisi yang sangat terbatas. Caranya bagaimana? Dia akan antara plasenta dan janin itu akan mengurangi produksi hormon pertumbuhan terutama. Ya. Melakukan setting ulang supaya hormon pertumbuhannya nggak banyak, sehingga nggak perlu banyak energi, sehingga tetap akan survive, tidak kekurangan energi, tetapi tumbuhnya akan lambat. Sehingga nanti bayi seperti ini akan lahir sebagai bayi dengan berat badan lahir kecil, meskipun usia kehamilannya cukup, atau kita kenal dengan kecil masa kehamilan, atau singkatannya KMK, kalau dalam bahasa Inggris SGA ya, small for gestational age. Ya. Ada konsekuensi nggak bayi kalau seperti ini? Ternyata iya. Ya. Ada 3 konsekuensi penting kalau bayi itu tumbuh menjadi janin itu tumbuh menjadi kecil masa kehamilan, menjadi IUGR dan dilahirkan sebagai janin yang kecil masa kehamilan. 1, gangguan pertumbuhan otak, 2, gangguan pertumbuhan fisiknya, dan 3, gangguan pertumbuhan metabolik dan organnya. Ya, kalau gangguan pertumbuhan otak nanti menyangkut dengan kecerdasan dan sebagainya di saat dewasa itu memang akan ada gangguan, pencapaiannya akan beda dengan anak yang normal saat dalam kandungan. Kalau gangguan pertumbuhan fisik itu nanti pencapaian tinggi akhirnya juga akan berbeda. Ya. Kemudian kalau gangguan perkembangan organ metabolik, ya fungsi organ atau penyakit akan berbeda. Sebentar, kok ada coretan di layar? Mohon maaf, apakah di tempat Bapak Ibu juga layarnya kelihatan tercoret-coret? Iya. Iya, Dok. Iya. Saya nggak tahu dari mana ini. Saya stop share dulu aja. Ya. Saya share ulang. Sudah terlihat lagi ya? Sudah. Oke, ya saya teruskan. Ya secara detail seperti ini. 1, dampak perkembangan di otak. Ya. Pada bayi lahir KMK, yang kecil masa kehamilan tadi. Beberapa penelitian menunjukkan, yang diringkas dari penelitian ini ya, 1, kalau usia prasekolah, itu pada saat usia sekitar 5-6 itu pada saat dicek, itu anak-anak KMK secara rata-rata memang memiliki IQ yang lebih rendah. Dan juga ada gangguan perilaku. Biasanya gangguan perilakunya yang nampak adalah hiperaktivitas. Pada usia sekolah, itu juga mereka mempunyai IQ yang relatif lebih rendah dari anak yang lahir normal, cukup bulan, dengan pencapaian akademik yang rendah. Risiko untuk gagal di sekolah itu lebih tinggi. Juga disertai tetap ada gangguan perilaku yang menetap, ya, terutama hiperaktivitas tadi ya. Pada saat dewasa, ya ini dampak dari memang dari masa anak tadi ya, tetap IQ-nya lebih rendah dari beberapa penelitian,
terutama verbal IQ, fungsi memori, kemampuan menulis dan membaca, dan matematika. Itu pada anak-anak yang lahir kecil masa kehamilan itu lebih rendah. Terus ada gangguan masalah psikologi, dan pada saat pekerjaan pun beberapa penelitian membuktikan bahwa anak-anak ini nanti pada saat dewasa bekerja, dia akan sulit mendapatkan posisi sebagai manajer dan atau pekerjaan profesional. Ya, sehingga kalau nanti kita bisa menghindari bayi-bayi ini lahir, berarti kita bisa mempunyai individu yang sangat kompetitif, ya. Karena kalau kita banyak bayi KMK ini, resikonya ini kita sedikit mempunyai manajer. Sekarang sudah global dunia itu. Kita hidup di Indonesia, manajernya bisa asing semua kalau generasi kita nggak kompetitif. Ya, di samping itu ada beberapa kecacatan yang ini mungkin lebih berhubungan dengan prematuritasnya, ya. Jadi retardasi mental, cerebral palsy itu memang secara statistik lebih tinggi daripada anak yang normal. Ya, tentang gangguan fisik. Ya. Setelah lahir, bayi KMK ini dia akan berisiko stunted. Nanti mungkin akan banyak didiskusikan oleh Dr. Endang, ya, di gizi, ya, bagaimana memproteksi stunted. Tapi pada anak ini itu memang banyak sekali kesulitan yang kalau sudah KMK itu akan sulit. Karena kalau diberi nutrisi yang tidak adekuat, dia tidak akan bisa mencapai target tinggi badan sesuai tinggi badan orang tua. Ya, karena ada hitungannya, ada targetnya, ya. Kalau nutrisinya kurang, itu akan stunted. Nah, cukupnya bagaimana itu sangat individualistik, sehingga monitoring itu yang sangat penting sekali pada anak-anak yang lahir KMK. Dan ada bukti lain lagi, kalau dia tinggi badannya itu cepat meningkat pada masa anak-anak, itu malah justru akan meningkatkan risiko patah tulang pada anak tersebut. Ya. Karena memang kalau karena ini memang juga efek dari tadi itu. Pada bayi KMK itu memang akhirnya pada masa tua pun dia akan mempunyai massa tulang yang lebih rendah daripada bayi-bayi lahir normal. Gitu. Mohon sehingga maaf, nanti kurang 3 menit. Oke, risiko osteoporosis akan sangat meningkat. Ya, apalagi kalau seperti ini. Jadi kalau ini teori bayi yang lahir KMK tadi, anaknya menjadi stunted, kemudian dewasanya stunted, pada waktu hamil juga masih pendek, akhirnya melahirkan bayi seperti itu lagi. Ini harus kita potong bersama-sama. Ya. Gangguan pertumbuhan organ, ya, ini yang penting adalah bahwa salah satu penyakit pada anak-anak yang lahir KMK pada waktu dewasa itu adalah penyakit metabolik. Kenapa? Karena tadi hormonal yang sudah beradaptasi tadi, dia tidak akan bisa menjadi lebih baik lagi. Sehingga kalau dia diberi makanan yang cukup, dia akan digunakan sedikit saja, yang lain akan disimpan sebagai lemak. Yang ini akan memberikan dampak yang kurang baik, terutama di masa dewasa ini. Ya. Pada anak-anak ini, nanti resiko obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, dan coronary heart disease secara stroke lebih tinggi. Ya. Posisi di Indonesia sekarang itu memang seperti ini. Penyebab kematian utama itu adalah masalah penyakit kronis tadi. Ya, penyakit tidak menular. Dan memang 10 penyakit terbanyak itu ya antaranya ini, stroke, heart disease, diabetes, dan komplikasi dari darah tinggi. Sehingga kita harus memproteksi ini sejak di dalam kandungan. Ya, sehingga monitor pada anak ini sangat penting sekali, ya. Seperti monitor yang sudah diprogramkan oleh pemerintah itu sangat penting. Cuman yang penting adalah pada bayi ini kalau 6 bulan dia tidak catch up, tidak mengejar, atau ditemu di usia 2 tahun masih pendek, ini harus dirujuk segera ke dokter spesialis anak dan spesialis endokrin. Ya, nutrisi terbaik pada saat 6 bulan masih tetap ASI, dan setelah 6 bulan nanti ASI ditambahi MPASI yang berkualitas. Nanti mungkin akan dibahas di Dr. Endang, ya. Jadi sebagai simpulan pada pemaparan siang pagi siang ini adalah kehidupan dalam kandungan akan menentukan kualitas individu sampai dewasa. Kesejahteraan ibu hamil sangat penting untuk mendapatkan generasi yang berkualitas, lebih berkualitas. Dan bayi yang mengalami gangguan pertumbuhan dalam kandungan lebih berisiko untuk menderita penyakit metabolik atau penyakit tidak menular seperti jantung, DM, dan sebagainya di saat dewasa. Yang ini harus kita hindarkan supaya kita mendapatkan generasi yang lebih baik.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Sinaji. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.